Big Mo atau Nice Guy Mo. Mungkin orang-orang masih ada yang bingung siapa sih Big Mo ini. Ya, secara dia adalah seorang konten kreator yang normal pada umumnya. Tapi dia akhir-akhir ini mulai dikenal karena banyak sekali membuat kontroversi. Ditambah lagi nih ya, kenapa banyak orang yang ngeklip video dia dan bisa nongol dimanapun? Karena dia menyediakan penontonnya untuk menjadi seorang clipper. Bahkan clippernya sendiri bisa digaji sampai 2 digit plus iPad. Winda sendiri mengatakan kalau dia akan menjadi streamer nomor 1 di Indonesia. Big Mo sih akan jadi streamer nomor 1 sih di Indonesia, guys. Ya, 1 tahun atau kurang mungkin. Nah, mungkin karena para kreator atau influencer lainnya bisa melihat kalau Big Mo ini punya potensi, orang-orang seperti Ferry Irwandi, Panji Pragiwaksono, Chef Arnold, Bintang Emon, sampai Timothy Ronald pun bisa diajak ke live-nya Big Mo. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Gua mau bahas kontroversi apa saja yang pernah dilakukan oleh Big Mo. Sampai-sampai banyak orang atau netizen yang nggak suka dengan dirinya. Karena memang faktanya Big Mo ini suka banget nyenggol sana-sini. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi. Kita ke kontroversi yang pertama, yaitu pindah agama demi mobil Mercy. Jadi gini, Big Mo atau Janah itu lahir di keluarga Islam. Tentu, murtad atau pindah agama hal yang dilarang dong. Tapi Big Mo di live stream yang berjudul Surabaya Mabok Stream Sampai Tepar di menit 5633, di situ Big Mo bilang kalau dia mau jadi Kristen asal dia dikasih mobil Mercy. Gue dikasih Mercy sama Biku, gue jadi Kristen. Oh, what? Gue kirim ke bokap, baptis time. M berapa tuh? Pasti kalian mikir gimana sih reaksi orang tuanya melihat anaknya seperti ini. Nah, tentu ibunya sendiri kesel dong. Dan pas ditanya langsung sama ibunya kenapa mau pindah agama, alasan Big Mo ya simple, dia lagi mabok dan dia lagi gila uang. Ada tulisan streamer Big Mo bilang siap jadi Kristen kalau dia dikasih Mercy. Itu Jana setahun yang lalu, Bun, dan posisinya Jana lagi nggak sober, dan posisinya di situ Jana lagi gila banget duit. Tapi balik lagi, gara-gara kasus ini ya, banyak banget netizen yang menganggap bercandain suatu agama sudahlah keterlaluan. Apalagi dia bilang kalau dia mau pindah agama karena sebuah mobil mewah, seolah-olah lu mau meninggalkan Tuhan lu hanya karena uang. Nah, ini masih salah satu kontroversi dia. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Big Mo makan babi. Ini kenapa bisa jadi gede banget? Karena kita tahu lah ya, masih banyak orang-orang yang menganggap babi itu jauh lebih haram daripada pacaran ataupun minum-minumannya haram. Ya, lu lihat sendiri ketika Big Mo ini minum minuman alkohol, hal kayak gini nggak bakal dibahas panjang lebar. Tapi kalau udah makan babi, ini jadi kontroversi, boy. Jadi awalnya Big Mo ini bikin konten tentang makanan Itali, yaitu sebuah sandwich yang bernama air bucato, yang isinya ada daging babi. Sebenarnya reviewnya dia ini tidak mendukung karena dia bilang kalau daging babi di sandwich itu tidak enak. Bahkan dia tidak ngajakin orang lain atau penontonnya buat nyobain makanan ini. Cuma ya kan tetap aja dia makan babi. Masalahnya di situ. Bahkan ya ketika keluarga dia ini tahu dia ini makan babi, Big Mo hampir dicoret dari kakak. Sekalian dikontenin terus gue hampir dikeluarin dari kakak video ini. Dikirim, ada yang ngirim ke bokap gue. Emang ya, yang haram itu cuma babi. Oke, itu kontroversi yang kedua. Lanjut yang ketiga, yaitu ngatain istri orang. Kalau yang tadi itu adalah masalah yang sudah lama, nah ini ada baru-baru ini nih. Kalau kalian tahu, Big Mo itu live streaming bareng kakaknya. Disinilah dia bener-bener bikin kontroversi. Yang gue ikut ngebahas kasus ini aja agak ngeri sebenarnya. Jadi gini, pas live streaming yang sudah dihapus, dalam keadaan yang kurang sadar katanya, kakaknya Big Mo ini mengatakan hal yang seperti ini. Tapi tahu gak sih yang paling kasihan tuh siapa sekarang? Siapa? Pratama Arhan. Kenapa? Ceweknya, istrinya. Iya. Sama mantannya. Enggak. Yah, dia ngatain hal seperti itu di live streaming, coy. Bayangin, tanpa mikir bakal seperti apa kasus kedepannya. Big Mo emang teriak-teriak kayak enggak. Tapi tetap saja, gara-gara kasus ini, kakaknya Big Mo dan Big Mo sendiri terancam di penjara. Apalagi pihak yang bisa dikatakan korban dari pencemaran nama baik itu tidak terima kalau kasus ini berakhir dengan damai. Menurut gue ini adalah kasusnya Big Mo paling parah sejauh ini ya. Anyway, yang paling kasihan adalah ibunya sih. Ibunya Big Mo dan kakaknya ini seakan-akan jadi tameng buat anak-anaknya. Bahkan ibunya sampai mau melakukan hal apapun agar kesalahan anak-anaknya bisa dimaafkan. Kalau perlu aku cium kakinya Pak Andre, nggak apa-apa. Demi anak-anakku. Oke, kalau kalian berpikir yang ini parah banget, ada yang sama-sama parahnya nih, yaitu rasis ke orang Sunda. Jadi gini, di live bareng kakaknya lagi, judulnya itu Abangku dan Para Jamet-Jamet. Di situ mereka membahas pelawak terlucu di Indonesia.
Salah satunya Sule. Tapi mereka menganggap itu dulu karena sekarang mereka anggap kalau Sule itu udah nggak lucu pas baperan. Ya mungkin kalian udah tau lah beritanya, tapi gua nggak bahas Sulenya. Nah, dimulailah di situ Big Mo ngepelintir percakapannya itu ke Sule orang Sunda. Tahu nggak lo Denny Sule ternyata orang mana? Orang mana? Sunda. Emang iya. Enggak ngerti nggak sih? Di sini Asal nggak sih lu? gue nggak paham anjing. Gue nggak rasis ya. Tapi masa di pengalaman gue semua orang Sunda di hidup gue tuh aneh anjing. Ada something antara licik, Ya, dua muka, ya mata-mata. mata-mata, Iya. hitung-hitungan, Iya. atau baperan atau Iya. apa, ngerti nggak? Butuh validasi. Gue ngerti. Ini green flags ya. Gue belum nemu cewek Sunda yang green flag. Iya. Orang Sunda deh yang general. Ini Gojek Lux ya. Nah ini nih bener-bener lu ya Big Mo. Bisa dibilang Big Mo ini rasis karena dia bilang sendiri kalau orang Sunda itu aneh. Ya lu bisa dengar kan kalau Big Mo ini hanya berdasarkan pengalamannya saja. Ya tentu netizen pada marah terutama orang Sunda. Lagi-lagi hal seperti ini jadi kontroversi dia. Surabaya, kota ter-L. Kalau tadi dia spesifik keras, kali ini Big Mo kontroversi lagi ke sebuah kota dan kota itu adalah Surabaya. Di salah satu video dia bilang sendiri kalau dia ini tidak akan ke Surabaya lagi seumur hidup. Mau kemana-mana 30 menit sampai sinyalnya susah. Sumpah, Surabaya kota ter-L, gue gak akan pernah seumur hidup gue lagi nyentuh Surabaya anjing. Ini mau kemana-mana 30 menit, jaringan kayak tai. Ya walaupun dia bilang di situ berdasarkan pengalaman dia lagi. Bayangin, ini sekelas Surabaya loh bro. Gimana coba kalau Big Mo ini ke kota yang lebih di bawah Surabaya? Oh ya, dia juga sebut kalau kota Surabaya ini kota ter-L. Kalau kalian tidak tahu apa yang maksudnya L itu adalah bahasa gaul anak-anak zaman sekarang aja yang artinya itu loser. Ya kalian pasti udah pernah lihat atau denger orang ngatain pakai L atau Big L gitu. Nah, gara-gara kasus Big Mo ngatain kota Surabaya inilah, wakil wali kota Surabayanya langsung tidak terima dan membuat video untuk membalas videonya Big Mo. Dan tentu konten kreator dari Surabaya juga banyak yang tidak terima dengan perkataan Big Mo ini. Ngambil HP-nya Bintang Emon. Oke, ini yang terakhir sepertinya. Kalian tahu kan Bintang Emon? Seperti yang gue bilang di awal, banyak orang-orang terkenal yang diundang ke live-nya Big Mo. Salah satunya Bintang Emon. Kita tahulah Bintang Emon itu salah satu komedian muda yang terkenal. Nah, orang-orang dan para netizen pasti respect dengan seorang Bintang Emon. Tapi sayangnya, pas Big Mo live bareng Bintang Emon, ada satu hal yang membuat komedian ini terkesan jadi kurang nyaman di live-nya tersebut. Awalnya, Big Mo ini salting sebenarnya, karena dia didonate 8,8 juta dari penontonnya. Dimana akhirnya Big Mo membuat sebuah gimmick-gimmick teriak gitu sambil ngambil HP-nya Bintang Emon. Kalau kalian lihat, kesannya Big Mo ini seperti kurang ajar kan, dengan ngebentak seseorang yang lebih tua darinya. Bercanda kontol. Tai banget nih. Tapi lu pengen cabut beneran? Enggak ada lu cabut-cabutan. Mau. Enggak, iya. Mau kan mau Oh iya kan. Apalagi Bintang Emon itu adalah orang yang di-respect banget sama para netizen dan sudah banyak juga yang ngefans dengan dia. Sama Big Mo malah diginiin. Jadi ya orang nganggep kalau Big Mo ini kurang ajar, walaupun ada juga yang nganggep ini mah cuma gimmick. Tapi ya udah habis itu Bintang Emon beneran cabut dari live streamnya. Walaupun sudah dibujuk buat ngobrol-ngobrol lagi sama Big Mo, tapi ya karena udah gak mood si Bintang Emon, akhirnya dia beneran pergi. Ya itu aja sih ya, mungkin ada beberapa yang ketinggalan tentang kontroversinya Big Mo yang belum gua jelasin. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Thank you yang sudah nonton video ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya.